Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan coba bahas berkaitan dengan janji Allah pasti benar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas masalah doa. Hari ini adalah janji Allah pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Janganlah sekali-kali kamu jadi ragu akan janji Allah yang telah dijanjikan olehnya, sedang waktunya sudah nyata akan datang, akan tetapi belum datang, agar supaya keraguan-raguan itu tidak mengotori penglihatan hatimu dan tidak memadamkan cahaya nuranimu. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan. Ya. Gak boleh ada keraguan-raguan terhadap ketentuan Allah, bahwa Allah mengemukakan janjinya, yaitu janji Allah pasti benar adanya. Gak boleh ada keraguan-raguan dalam hal itu. Dan ini merupakan salah satu pelajaran daripada ma'rifatullah dalam rangka kita mengenal kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab yang terdahulu telah diterangkan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Ini janji Allah ini. Ini janji Allah akan pengkabulan doa. Dalam bab terdahulu telah diterangkan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya. Demikianlah yang telah dijanjikan Allah. Karena itu, apabila suatu saat doa kita belum dikabulkan olehnya, maka janganlah hal itu menjadikan kita ragu dalam menerima janji Allah. Sebab apabila keraguan tersebut mengotori hati kita, maka akan reduplah cahaya iman yang menerangi penglihatan mata batin kita. Hilangkan tuh keraguan tersebut. Gak boleh kita ragu manakala janji kita belum terpenuhi.
Kemarin kan kita sudah bahas bahwa Allah itu mengabulkan doa pasti. Tetapi pengkabulan itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda-tunda dulu karena Allah sangat suka melihat seorang mukmin yang meratap, menangis, memohon kepada Allah dengan doanya. Bahkan ada juga yang dikabulkan ternyata nanti di akhirat. Tapi bahwa janji Allah dalam doa itu pasti, ud'uni astajib lakum, pasti itu. Nah, ketika kita belum dikabulkan oleh Allah akan doa kita, maka jangan sampai ada di dalam hati kita ragu-ragu terhadap pernyataan Allah bahwasanya Allah akan menepati janji. Karena apa? Keraguan tersebut akan meredupkan cahaya iman. Keraguan tersebut akan meredupkan cahaya iman yang menerangi penglihatan mata batin kita. Makanya kita nggak boleh ragu terhadap janji Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu ada di Ali Imran ayat ke-9. Innallaha, sesungguhnya Allah, taukid lagi dengan inna, satu kepastian yang Allah tetapkan. Inna, ya, inna itu adalah satu kepastian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janjinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ali Imran ayat 9. Banyak ayat-ayat senada seperti ini di dalam Al-Quran. Ini mengindikasikan bahwa untuk memberikan isyarat kepada orang-orang yang beriman bahwa janji Allah pasti akan datang dan benar, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sekali lagi, banyak kalimat-kalimat seperti ini, ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran banyak bertebaran. Berimanlah kalian, inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun. Kalimat taukid lagi, satu kepastian. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan pasti akan ditepati. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ayat tersebut dapat dijadikan pegangan agar jangan sampai meragukan hati kita. Pegang tuh ayat itu, ya, bahwasanya Allah akan menepati janji, tidak akan mengingkari janji. Pegang ayat tersebut. Ayat tersebut dapat dijadikan pegangan agar jangan sampai meragukan hati kita, dan juga agar kita tidak berputus asa dari memohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Kemudian yang perlu diingat juga adalah jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ighfal wa innama yunabbahu ma yumkinu minhul ihmal. Bahwasanya
Yang harus diingat bahwasanya yang harus diingatkan adalah orang yang padanya mungkin lupa. Manusia kan begitu. Manusia itu lupaan, jadi orang tuh. Manusia suka lupa. Banyak lupanya daripada banyak ingatnya manusia. Kan begitu. Oleh musannif dikemukakan bahwasanya yang harus diingat adalah orang yang padanya mungkin lupa, dan bahwasanya yang harus diperingatkan pula adalah orang yang mungkin daripadanya timbul sembrono. Ini dua penyakit selalu ada di dalam diri manusia, lupa dan sembrono. Nah, itu orang-orang seperti itu harus diingatkan. Yang lupa diingatkan agar orang tersebut tidak lupa kembali dan agar ingat selalu. Yang sembrono diingatkan agar orang tersebut harus bersikap hati-hati. Pada hakikatnya doa itu adalah merupakan adab, kesopanan. Pada hakikatnya doa itu adalah merupakan adab atau kesopanan yang harus dilakukan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena dalam keadaan bagaimanapun kita akan selalu membutuhkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita butuh Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun serta kapanpun, pasti kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan sampai lupa atau sembrono sehingga tidak pernah atau mengabaikan doa. Kita harus terus selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lupa dan harus ingat bahwa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai sembrono, harus berhati-hati dalam menyikapi doa kita agar terkabul dengan cara mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah seperti keharaman dan kemaksiatan. Tinggalkan hal tersebut ya. Sehingga dengan meninggalkan hal-hal tersebut, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa ada satu hadis Nabi mengemukakan satu riwayat, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang kusut, dengan rambut yang acak-acakan berdebu, yang menandakan bahwa orang itu berjalan dari kejauhan, dari jauh dia berjalan. Sehingga bajunya kusut, rambutnya aut-autan dan berdebu. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya. Akan tetapi sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana ia diterima permintaannya? Bagaimana mungkin dikabulkan permintaannya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Sedang apa yang ada di dalam dirinya adalah haram semua. Yang demikian itu memberikan informasi kepada kita, jika ingin dikabulkan doa kita, jauhkanlah perkara-perkara yang haram, jauhkanlah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat-saat yang menggembirakan bagi murid, saat-saat yang menggembirakan bagi murid. Urudul faqati a'yadul muridina. Muridina, datangnya berbagai kesukaran, kesempitan atau kekurangan merupakan hari rayanya para murid. Siapa itu murid? Murid itu adalah orang yang berkehendak untuk dapat sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka murid atau muridin, justru kesukaran tersebut merupakan hari raya, hari yang sangat berbahagia untuk mereka. Karena dengan kesusahan tersebut, ya, dia akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Biasa juga orang begitu kan? Umumnya orang begitu, giliran susah selalu berdoa. Ibadahnya kenceng, berdoanya terus. Kalau giliran susah, giliran sulit, giliran kagak susah, kagak sulit, dia bahagia dan gembira. Boro-boro berdoa, sholat juga kadang-kadang enggak, kan begitu kan? Itu adalah tabiat yang memang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Bagi muridin, yaitu orang yang berkehendak untuk dapat sampai ke hadirat Allah, datangnya berbagai kesukaran, datangnya berbagai kesulitan merupakan hari rayanya untuk para murid. Saat-saat yang menggembirakan bagi seorang murid, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah apabila datang kepadanya kesukaran-kesukaran dan kepahitan-kepahitan hidup, sehingga tidak ada kesempatan atau peluang baginya untuk memperturutkan kehendak nafsu syahwatnya. Nah, kondisi seperti itu malah makin mendekatkan dirinya kepada Allah, makin mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dengan kondisi tersebut, kondisi sulit, kondisi kesukaran yang tertimpa kepadanya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kemaksiatan, tidak ada ruang untuk melakukan keharaman. Seluruh waktunya, kapanpun dimanapun, selalu digunakan untuk takarub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para muridin, hendak hawa nafsu syahwat itu adalah ibarat racun yang mematikan, keburukan yang memalukan, kekejian yang terang, dan kebusukan yang dapat menghalangi jalannya untuk sampai kepada Allah. Karena itu harus dijauhi dan dihindari. Hawa nafsu harus dijauhi, syahwat harus dihindari, ya. Hawa nafsu dan syahwat harus dihindari, karena yang demikian itu sangatlah tidak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemukakan, biasanya karunia Allah itu datang sewaktu dalam kesempatan. Rabbama
Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la yajiduhu fis shaumi was shalah. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was shalah. Kadang-kadang kamu mendapat tambahan karunia di dalam berbagai kesempitan. Apa yang kamu tidak mendapatkannya dalam puasa dan sholat. Makanya beliau dikemukakan biasanya karunia Allah itu datang sewaktu dalam keadaan kesempitan, keadaan yang sukar. Datanglah karunia Allah. Umumnya demikian. Seringkali kita berada dalam kesempitan, seperti menderita sakit, kelaparan, tertimpa bencana dan sebagainya. Seorang murid mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya menjadi lebih bersih dan suci, serta mendapat sinar ma'rifat darinya, yang kesemuanya itu tidak bisa didapatkan dari sholat atau puasa saja. Jadi murid itu bisa mengambil hikmah dengan keadaan sulit, bermuhasabah, ya, introspeksi diri. Itulah karunia karena minimal yang didapatkan oleh seorang muridin. Mencari hikmah dari keadaan yang demikian itu, menggali hikmahnya, kemudian bermuhasabah, berintrospeksi diri. Mengapa kesulitan dan kesukaran itu menimpa kepada mereka? Dengan yang demikian itu sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dan hatinya bersih. Demikianlah setiap murid atau muridin selalu dapat mengambil manfaat dari ibrah, ya, mengambil manfaat dan ibrah, pelajaran yang baik dari cobaan-cobaan yang dialaminya. Tidak seperti kebanyakan orang yang biasanya selalu mengeluh dan menggerutu apabila dirinya ditimpa suatu cobaan. Nah, manusia kan begitu kebanyakan. Dikasih kesenangan dan kenikmatan dia tidak bersyukur. Dikasih kesulitan, kesukaran, cobaan, dia menggerutu, ngomel-ngomel. Menggerutu, ngomel-ngomel, dan selalu mengeluh. Tapi bagi muridin tidak. Ketika ditimpakan kepadanya cobaan, ya, kesulitan, justru mereka dapat mengambil manfaat dari kondisinya tersebut dan mengambil ibrah atau pelajaran yang baik dari cobaan-cobaan yang dialaminya. Itulah murid atau muridin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita ragu akan janji Allah. Dalam hal ini doa. Insyaallah setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.